Balik lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV dan seperti biasa dengan saya host paling ganteng kita. Dan pada episode kali ini spesial kita kedatangan seorang presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Universitas Slamet Sri, Kampus 2 Batang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan banyak mengulik tentang apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Dan kita persembahkan untuk kalian semuanya. Ini dia Mareski Gaisan Usman Kurniadi. Beri tepuk tangan. Sorry. Namanya memang sulit ya. Apa kabar Mas Mares? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya kuliah seperti biasanya. Oke, mantap sekali. Semester 7 ya? Semester 7. Dari fakultas Fakultas Teknik Industri. FTR. Fakultas Teknik Rekayasa. Oke, prodinya? Prodinya Teknik Industri. Oke. Sudah berapa lama menjadi presiden BEM? Untuk jadi presiden BEM 1 tahun. 1 tahun. 1 periode ini. Oh, berarti 1 periode 1 tahun. Iya, 1 periode. Berarti regenerasinya 1 tahun sekali atau? Iya, regenerasinya 1 tahun sekali. Oke, sebelum melangkah terlalu jauh, kita mulai dari yang paling basic. Apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa itu? Oke, Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebuah wadah aspirasi dari teman-teman mahasiswa semua jurusan, baik prodi maupun fakultas, khususnya di kampus Universitas Slamet Sri Batang. Oke. Yang kita bertujuan menjembatani ataupun memfasilitasi aspirasi teman-teman dan memberikan sumbangsi buat kampus. Oke, kalau bedanya dengan kayak OSIS gitu sama nggak sih? Tidak jauh beda. Beda jauh berarti. Cuma kita bedanya hanya sebagai tingkatan saja. Oke. Sesuai tingkatannya saja. Selama menjabat 1 tahun ya? Iya. Sudah pasti udah ini dong punya proker ya? Iya. Apa aja kalau boleh tahu? Kalau proker banyak, namun untuk realisasinya itu ya begitu. Ya, enggak apa-apa. Namun alhamdulillah sekitar 50% kita sudah terlaksana. Kita kan terkendala waktu dan kondisi juga kemarin kan masih habis masa pandemi kan, akhirnya tidak maksimal untuk menjalankan prokernya itu. Berarti sebelum masuk BEM awalnya tuh jadi hanya anggota BEM, apa Anda masuk langsung jadi terpilih dicalonkan jadi ketua presiden? Untuk sebelum saya menjadi presiden itu saya sudah di anggota dulu. Persyaratannya menjadi anggota dulu dari semester 3 sampai semester 4. Oke. Setelah itu masuk semester 5 itu baru bisa mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa. Oh, berarti mulainya dari semester 3 bukan dari semester 1? Bukan. Oh, dari semester 3. Semester 3. Iya. Ada kualifikasinya enggak? Untuk kualifikasi sih secara menyeluruh sama. Yang penting itu mau dan pengen belajar di tentang keorganisasian khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, berarti selain untuk tempat aspirasi mahasiswa, apa aja kegiatannya? Kita juga khusus yang di kampus kita aja ya? Oh, khusus ya. Untuk utama tetap pengabdian mahasiswa. Pengabdian mahasiswa itu banyak. Seperti dulu kita melaksanakan lomba Kreanova. Apa tuh? Lomba kreasi inovasi khusus mahasiswa. Yang dilaksanakan bulan Desember tahun lalu. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus lomba pengabdian masyarakat juga. Waktu itu kita di daerah Roban. Terus khusus mahasiswa tidak jauh ini kita melaksanakan PKKMB itu, penerimaan mahasiswa baru itu. Itu juga salah satu proker kita juga. Yang lain belum maksimal untuk pelaksanaannya. Ada itu enggak kayak itu apa sih? Periode sebelumnya yang mungkin belum terselesaikan gitu, ada enggak? Yang ada. Jadi kewajiban Mas Mares sekarang? Pasti ada. Jadi beban enggak? Tidak sih. Bukan menjadi beban, cuma menjadi sebuah tantangan tersendiri saja. Bagaimana kita meneruskan estafet kepemimpinan dari sebelumnya kan. Yang sebelumnya baik, kita harus lebih baik lagi dan kedepannya juga harus lebih baik lagi. Itu hanya sebuah tantangan, namun dinikmatin saja. Terus cara kamu nih, cara Anda dalam memanage berbagai macam karakter, sifat anggota itu gimana? Kita hanya sebatas amanah sesaat ya sebagai presiden tuh.
untuk anggota ataupun pengurus itu memiliki karakter yang bermacam ragam. Benar. Iya kan? Ada yang seperti ini dan ada yang seperti itu. Heeh. Ya cara saya hanya sebatas memahami karakter beliau-beliau anggota-anggota itu, bagaimana kita itu menyikapi setiap problematika yang ada di masing-masing individu. Kita tidak tahu juga masing individu kan memiliki problematika sendiri-sendiri. Jadi ya kita pinter-pinter menjaga emosional. Yang utama itu menjaga emosional kita itu di dalam organisasi maupun di luar itu sangat harus dijaga. Karena kan seorang presiden itu dilihat dari segala lini dan aspek, terutama di kampus. Berarti cenderung ini ya, lebih kayak membantu apa namanya, kegiatan di kampus gitu ya, kurang lebih. Betul. Atau ada jalur lain sebenarnya? Banyak jalur untuk lain, banyak. Di kita kan belum begitu familiar mengenai organisasi. Saya juga sih sebenarnya. Iya, jadi belum bisa menjalankan secara maksimal juga. Antara kerjasama lintas jurusan, baik lintas fakultas itu belum terjalin dengan baik. Akhirnya menjadi sebuah kesulitan juga bagi program kerja yang akan dilaksanakan di kampus kita ini. Oke, terus cara kamu membagi waktu antara kuliah dengan organisasinya gimana? Oke, untuk kuliah dan organisasi saya sendiri ya, secara pribadi itu memilih sebuah prioritas. Bagaimana setiap hari saya itu memiliki masing-masing prioritas. Tergantung di mana saya melihatnya tersebut. Kalau kuliah pasti utama. Oke, dan maaf kita potong dulu karena ada iklan dari produk makanan ringan, salah satu produk UMKM, dan kita akan potong. Jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Balik lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV, dan kita melanjutkan obrolan yang tadi. Nah, gimana sih cara kamu manage organisasi, terus berkuliah? Di luar itu kerja juga nggak? Kerja. Iya. Makin berat gak untuk manage ketiganya? Kalau berat sih enggak. Cuman pinter-pinternya kita aja ya mengatur waktu, dimana kita itu tetap berjalan hari-harinya tanpa mengganggu. Ataupun menjadi salah satu itu menjadi beban. Pasti kan. Kalau secara waktu sih kalau saya pribadi itu hanya memilah di mana menggunakan sistem pemetaan. Pemetaan di mana itu dalam satu kesempatan tersebut itu apakah saya harus melakukan tersebut atau tidak. Kalau memang tidak, itu saya tinggalkan. Dan kalau harus melakukan, itu pasti saya lakukan dulu. Oke. Berarti tergantung yang lebih penting ya, di hari itu juga. Pasti. Oke. Pasti. Terus kita coba flashback ke belakang, yang paling mendorong kamu sebelum mencalonkan sebagai presiden apa sih? Oke. Atau motivasinya? Motivasi saya sebagai presiden mahasiswa ya, pasti gini. Saya melihat kehidupan mahasiswa di kampus Unis Universitas Islam Negeri Batang ini khususnya, itu masih belum adanya organisasi. Masih sedikit sekali dan familiar organisasi itu belum terjadi di sini. Jadi saya merasa kok bisa sih Unis gitu. Karena pengen kan pasti. Kayak kampus-kampus lain juga kan yang sudah berkembang pesat. Walaupun kita masih baru, belum ada 10 tahun kan. Namun kan tahun ke tahun kita harus memiliki perubahan. Dari setiap tahun memiliki masa, memiliki hasil yang baik, dan semoga ya apa yang dilakukan itu menjadi perubahan yang baik juga. Yang utama. Untuk yang kedua itu pasti kan jenengan pernah merasakan di mana unek-unek. Sering ya kan. Sering kan. Entah itu unek-unek mengenai prodi ataupun jurusan ataupun fakultas,
apa ataupun kampus kan pastinya itu bingung mau kemana kan. Iya, benar. Kemana nih gitu, mau nyalurkan unek-unek saya. Iya. Nah itu dulu selama kuliah di sini banyak unek-unek kayak terjadi. Banyak problematika yang dalam diri saya kan. Benar. Alhasil bisa nih waktu pencalonan saya memiliki unek-unek dan saya lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi. Baik aspirasi saya pribadi ataupun aspirasi dari semua elemen. Oke. Baik teman-teman prodi maupun fakultas. Oke. Itu sih. Dua faktor itu menjadi pendorong yang sangat luar biasa dalam saya melaksanakan pencalonan tersebut dan sampai sekarang. Walaupun kedua tersebut itu secara presentatif keberhasilannya itu belum maksimal sekali. Namun ya lambat laun akan menjadi lebih baik. Oke, kalau dari pilihan jawaban nomor 2 di pertengahan itu pernah ngerasa itu nggak sih kayak prinsipku di awal itu nggak cocok gitu? Pernah nggak? Bahasanya bertengkar dengan diri sendiri. Benar. Iya. Gitu. Pasti. Gitu loh. Hal itu tuh pasti terjadi. Karena setiap perjalanan kan ada kayak batu ganjal. Asik. Terus batu kecil yang mengganjal itu kadang menjadi problematika dalam diri kita. Antara emosional pribadi ataupun emosional dari eksternal. Nah, disitulah kita dilatih untuk tetap menjaga emosional kita. Oke. Baik dalam organisasi, baik dalam diri, maupun di lingkup pekerjaan. Seperti itu. Oke, terus cara kamu menanggapi misal kayak netizen yang mungkin ngomong nggak enak gitu gimana caranya? Oke. Apakah lewat verbal atau dengan tindakan? Untuk netizen pasti itu setiap perjalanan seorang presiden itu tidak akan dianggap benar. Iya kan? Apapun yang dilakukan itu pasti salah. Entah itu sebenarnya itu benar, itu pasti salah. Iya. Namun alangkah lebih baiknya seperti pepatah gini. Pepatah itu pernah bilang suara burung yang bagus silakan dengarkan. Namun suara burung itu tidak bagus, jangan kau tolak untuk dengarkan. Apa sih arti itu? Jadi suara yang sumbang ataupun suara yang kita dengarkan untuk penilaian kita itu hanya sebatas kita dengarkan, tidak boleh ditolak. Oke. Baik kita gunakan, kalau tidak baik ya sudah, cukup kita tahu tentang suara tersebut, ya kan? Pasti. Namun semua itu tidak menjadi problem yang begitu signifikan bagi perjalanan saya selama menjabat dalam 1 tahun ini. Oke. Tidak ada efek lah untuk semua itu, karena sebuah permasalahan harus tetap dihadapi tanpa ditinggalkan. Oke. Terus selama 1 periode ini kamu ini nggak sih ngerasa 1 periode itu cukup nggak sebenarnya? Untuk merealisasikan apa yang menjadi pendorong saya itu sangat belum cukup. Oke. Tidak cukup menurut saya. Karena budaya ataupun kultur di Universitas Slamet Sri khususnya di Batang ini itu untuk untuk membuat membiasakan mengenai keorganisasian di masing-masing jurusan baik fakultas itu butuh ekstra. Tenaga yang ekstra untuk merangkul, memberi paham, memberikan motivasi ataupun kenal untuk anak-anaknya itu sangat-sangat kurang waktu. Kurang cukup berarti ya? Iya, kurang cukup pasti. Terus dari saranmu gimana? Langkah selanjutnya, apakah mau dititipin ke periode selanjutnya atau cuma berhenti di kamu aja? Untuk apa yang selama ini saya lakukan itu pasti nanti saya sampaikan
ke periode selanjutnya. Karena kan poin positif itu jangan sampai berhenti dalam diri kita sendiri. Kalau bisa kita tularkan, di mana poin positif itu salah satu ilmu yang tidak ada di kamus ataupun tidak ada di matkul kan. Yes, betul. Akhirnya tetap kita salurkan ke teman-teman sih. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan saya tetap melakukan tersebut dalam wadah yang berbeda. Oke. Gitu. Terus menurut kamu selama kamu menjabat, kendala apa sih Pak yang paling berat? Kalau dari kendala yaitu kerjasama antara satu sama lain. Oke. Karena kita ya belum memiliki kaki tangan. Bahasanya kaki tangan nih ya. Maksudnya karena kan BEM itu sebagai induk, anaknya adalah fakultas memiliki anak lagi yaitu jurusan, masing-masing fakultas memiliki jurusan masing-masing. Dan itu belum terbentuk secara maksimal dan berjalan secara maksimal. Akhirnya hubungan komunikasi antara induk sama anak itu kan kayak belum terjalin secara erat gitu. Hubungan emosionalnya itu belum ada. Itu kesulitan yang sangat luar biasa sih dari masa periode saya. Berarti selama 1 tahun itu yang kerasa paling berat ya? Iya, paling rasa sangat sekali karena itu. Karena setiap kita membuat sebuah kegiatan ataupun sebuah rencana itu susah. Susah menyampaikan ataupun broadcasting, branding ke teman-teman. Bagaimana kita tuh menyalurkan aspirasi mereka juga, menyalurkan kegiatan kita juga, itu sebagai permasalahan yang sangat luar biasa sih menurut saya. Dan itu untuk memecahkannya pun butuh waktu yang tidak singkat, tetap butuh waktu yang panjang. Oke. Jadi saya simpulkan sebenarnya BEM ini tugasnya berat ya, berat banget sih sebagai wadah. Nah untuk yang terakhir ada nggak saran atau mungkin kayak apa ya pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin belum join organisasi khususnya di BEM, ada itu nggak pesan-pesan? Untuk pesan dan pesannya kepada seluruh mahasiswa saja ya, karena memiliki masing-masing ya. Organisasi itu bukan tempat untuk pembodohan ataupun bukan tempat untuk hanya menyita waktu. Namun organisasi itu banyak memiliki manfaat, baik dari secara moral, eksteril ataupun secara kehidupan yang berlanjutan. Karena manfaat paling utama yang saya rasakan itu adalah konektivitas ataupun jaringan. Ya kan, jaringan saya itu di mana saya ikut organisasi itu pasti mengenal orang baru. Dan konektivitas itu akan menjalin dan terbentuk selama kita berorganisasi. Jadi jangan menganggap bahwa organisasi itu keuntungan pribadi, keuntungan verbal, baik keuntungan tersebut. Intinya tidak ada keuntungan yang secara pribadi, baik material ya. Iya. Material. Itu aja sih menurut saya. Dan kita sudah masuki di sesi akhir. Terima kasih untuk Mas Mares sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih banyak sudah ya memberikan waktu yang sebenarnya untuk acara yang tidak penting ini. Terima kasih banyak sudah berbagi banyak ilmu tentang apa itu organisasi, apa itu BEM, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sli Podcast.